Kadang-kadang ada orang seringnya ngomong gini, ndak sholat ndak apa-apa, yang penting apik mbek tonggo gitu ya. Ndak jilbaban ndak apa-apa, yang penting hatinya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma asrah suturana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu bika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengkaruniakan kepada kita dua nikmat terbesar di dalam diri kita, yaitu nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita. Dan yang lebih utama adalah kita bisa dengan sehat itu melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kesehatan yang terus sehingga kita bisa memperbanyak amal. Kemudian yang kedua adalah nikmat iman. Alhamdulillah kita bersyukur di malam ini Allah masih mengkaruniakan iman kepada kita Bapak Ibu, sehingga kita masih diberikan oleh Allah hati yang masih cinta, bahagia, semangat di dalam kita melakukan kebaikan, termasuk malam ini bertolabul ilmi. Mudah-mudahan hati kita cinta dengan hal-hal kebaikan ini Allah rawat terus, Allah pelihara terus di dalam hati kita sampai kita mati. Karena ketika Bapak Ibu kita semua dikasih oleh Allah hati yang cinta dengan kebaikan, cinta dengan ketaatan, bahagia dengan melaksanakan perintah Allah, itu tandanya kita termasuk orang yang diberikan petunjuk. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, walakinallah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah menjadikan hati kalian mencintai iman, menghiasi hati kalian dengan iman, dan Allah jadikan hati kalian benci. Dengan apa Bapak Ibu bencinya? Dengan kekufuran, dengan kefasikan, dengan kemaksiatan. Orang yang seperti itulah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikasih petunjuk oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita malam ini adalah tentang hakikat maksiat. Menjadi orang yang beriman Bapak Ibu identik dengan ujian. Itu yang perlu kita pahami, bahwa ujian itu adalah sesuatu hal yang pasti bagi orang yang beriman. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-2 dan ke-3,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira dirinya mengatakan beriman kepada Allah lalu kami biarkan saja? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin, supaya kami tahu mana di antara mereka imannya yang benar-benar iman dan imannya yang dusta. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngendika iman nggih, aman tu bilah, kita iman kali Allah, pasti diuji oleh Allah, itu pasti. Mustahil menjadi orang iman tidak diuji. Ya. Supaya Allah tahu mana iman kita itu dusta atau benar gitu ya. Nah, di antara bentuk ujian orang beriman itu ujian larangan. Nah itu ya. Di antara bentuk ujian yang Allah berikan kepada orang beriman itu larangan, supaya kita menjauhi maksiat. Jadi kita jangan sampai membatasi ujian itu hanya pada musibah. Jangan kita membatasi ujian hanya pada kekurangan ekonomi. Kita jangan membatasi yang namanya ujian itu hanya sakit, yaitu ujian. Tapi ternyata di balik itu orang beriman juga diuji dengan larangan, jangan maksiat. Makanya kita sebagai orang yang beriman Bapak Ibu harus betul-betul bisa menjauhi larangan Allah, bermaksiat kepada Allah. Lalu apa pengertian maksiat itu? Nah, ini penting. Kadang-kadang maksiat ini sering kita pahami hal-hal yang familiar di sekitar kita. Ternyata pengertian maksiat itu luas. Kata para ulama, maksiat itu adalah khilafut ta'ah. Maksiat itu adalah menyelisihi ketaatan kali Allah. Maksiat itu adalah menyelisihi ketaatan kepada Allah. Apa Bapak Ibu bentuk penyelisihan itu? Ada dua. Satu, tarkan li amrin. Dua, irtikaban li nahyin. Bentuk menyelisihi ketaatan kepada Allah itu ada dua. Tarkan li amrin, yaitu orang tadi meninggalkan perintah. Nah ini, orang tadi meninggalkan perintah itu maksiat. Wa irtikaban li nahyin, orang tadi melaksanakan larangan. Nah itu maksiat. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa membuka mindset kita. Ternyata yang namanya maksiat bukan hanya orang mengerjakan larangan saja. Judi, mencuri, berbuat zalim, dan maksiat-maksiat yang lain. Tetapi maksiat juga orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah. Meskipun dia tidak judi, meskipun dia tidak minum khamr, tapi kalau dia meninggalkan sholat, dia maksiat. Nah ini kadang-kadang ada orang seringnya ngomong gini, ndak sholat ndak apa-apa, yang penting apik dek tonggo, ndak jilbaban ndak apa-apa, yang penting hatinya baik. Nah ini, Anda baik sama tetangga, baik sama teman, baik sama keluarga, hubungan manusianya baik, tidak masalah. Tapi ketika Anda tidak sholat, tidak puasa di bulan Ramadan, tidak membayar zakat dan perintah-perintah yang lainnya, bahaya banget. Hubungan Anda dengan Allah belum selesai. Besok di akhirat akan disiksa oleh Allah karena meninggalkan kewajiban. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sikap seorang mukmin, seorang yang beriman, bagaimana? Ya, kita harus mau menjalankan perintah Allah. Jangan sampai nggak mau, karena kalau nggak mau maksiat. Kita juga harus mau menghindari larangan-larangan pun Allah. Dan perlu kita tahu Bapak Ibu, larangan Allah itu tidak hanya sekedar dalam masalah perbuatan. Nah ini juga perlu kita tahu. Larangan Allah tidak hanya pada
minum minuman keras, judi, berzina, minum khamr itu larangan. Tapi perlu kita lebih jauh lagi untuk banyak ngaji, untuk banyak berilmu, untuk banyak terus belajar supaya kita tahu larangan Allah itu ternyata luas, Bu, Pak. Larangan itu ada dalam masalah akidah. Nah, ini larangan dalam masalah akidah banyak saudara-saudara kita yang masih jahil. Mereka berbuat syirik kepada Allah, meminta-minta kepada selain Allah, itu larangan, Ibu. Ya, berharap kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya, bergantung kepada selain Allah. Bahkan ketika larangan seperti ini, nilainya jauh lebih besar di hadapan Allah maksiatnya daripada berzina. Karena Allah itu sangat murka kalau dirinya itu disekutukan oleh yang lainnya. Dalam ayat banyak banget orang-orang yang berbuat syirik itu ancamannya ngeri. Allah mengatakan inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang sangat besar. Orang yang syirik itu tidak bisa masuk jannah. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lizzalimin min ansor. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik itu ya, haram baginya masuk jannah, tempatnya neraka dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim, insyaallah. Ada larangan dalam ibadah, nggak boleh kita berlebihan dalam ibadah. Sholat subuh itu 2 rakaat, nggak boleh kita sholat subuh 4 rakaat. Ayo wis tangi, direwangi tangi, mimpine ngantek pedhot mung 2 rakaat tok ya, tak tambahi wae, nggak boleh. Nah, larangan dalam ibadah berlebihan, ya, melebihi kadar yang dibatasi oleh syariat. Ada larangan dalam akhlak, nggak boleh ghibah, nggak boleh mencela saudara kita, nggak boleh menghancurkan kehormatan saudara kita. Ternyata banyak larangan itu. Ada larangan dalam muamalah, nggak boleh riba, nggak boleh dolim, nggak boleh curang dalam muamalah. Nah ini, dan Bapak Ibu kita terus harus belajar. Kewajiban kita kepada larangan itu apa? Banyak belajar terhadap larangan Allah. Apa sih yang dilarang oleh Allah? Maksiat-maksiat apa sih yang dilarang oleh Allah? Kemudian kita berusaha menjauhi, berusaha membencinya. Makanya Masya Allah ya, banyak yang belum kita tahu. Ternyata menurut kita itu nggak apa-apa, ternyata menurut Allah itu maksiat. Nah, ini. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah ya, jadi maksiat itu adalah menyelisihi ketaatan kepada Allah. Baik orang tadi tidak melakukan perintahnya dan orang tadi melanggar larangannya. Sikap kita gimana? Dua-duanya harus kita perhatikan. Perintah ya kita kerjakan, larangan ya kita jauhi. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian para ulama juga membagi, nah niki. Ternyata derajat dosa itu, Bu, Pak, derajat dosa itu juga bertingkat-tingkat di hadapan Allah. Maksiat itu juga bertingkat-tingkat. Ada maksiat berat, ada maksiat besar, ada maksiat ringan. Ya. Tapi tetap jangan dipandang remeh. Ya. Maksiat yang besar itu apa? Maksiat yang berhubungan dengan akidah, ya. Maka ada yang disebut dengan dosa-dosa besar, ya. Dosa itu ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar apa Bapak Ibu? Dosa besar itu adalah kullu dzanbin tarattaba alaihi haddun fid dunya au adallah lahu fil alaihi binarin aulu ina au hudiba. Dosa besar itu adalah dosa yang memiliki hudud di dunia, memiliki hukum pidana Islam di dunia, ya. Ancamannya ada rajam, ada cambuk, ada kisos dan lain. Atau dosa itu juga memiliki ancaman khusus di akhirat.
Nah ini dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Nah, dosa-dosa besar itu ternyata banyak Bu Pak. Ada satu kitab namanya kitab Al-Kabair, ditulis oleh Al-Imam Al-Dhahabi. Itu dosa-dosa besar tok itu. Nah, jenengan harus punya itu supaya tahu ya. Kalau Nabi juga menyebutkan di dalam hadisnya ada 7 dosa besar. Nabi mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 dosa besar. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah dosa-dosa besar? Nabi mengatakan dosa besar itu adalah asyirku billah, 1, syirik kepada Allah. Ini nomor pertama nih. Yang kedua as-sihr, berbuat sihir. Yang ketiga kata Rasulullah, qatlun nafsi allati haramallah illa bil haq, membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat ya. Menghilangkan nyawa itu nggak boleh, dosa besar. Kemudian wa aklur riba, makan harta riba. Wa aklul malal yatim, makan harta anak yatim ya. Kemudian wa tawalla yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Dan terakhir wa qadhafal muhsonat al mu'minat al ghafilat, menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina, menghancurkan kehormatan seorang muslimah, dituduh padahal beliau ini orang baik, orang solehah, dituduh zina. Itu dosa besar. Jadi ternyata maksiat itu ada tingkatannya ya, ada derajatnya ya. Ada yang dosanya ngeri, ada dosanya yang ringan. Tapi dua-duanya juga dosa, harus kita hindari. Kemudian yang kedua adalah dosa kecil Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan dosa kecil? Kata para ulama, dosa kecil adalah kullu dzambin laisa fi haddun fid dunya wala wa'idun khasun fil akhirah. Dosa kecil adalah dosa yang tidak memiliki hudud di dunia, tidak ada hudud di dunia, hukum pidana Islam di dunia, tidak ada ancaman khusus di akhirat. Nah ini contohnya zina mata, zina telinga ya. Ya, maka Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam kutiba ibnu Adam nasibahu minaz zina, telah ditulis bagi anak Adam bagian dari zina. Wah ini dosa-dosa kecil ini ya. Telah ditulis ya, bagian dari anak Adam zina. Mutrikun dalika la mahala, setiap anak Adam pasti pernah melakukan ya, mustahil tidak. Kata Nabi, fal ainani zinahuma an-nazar, mata itu zinanya adalah melihat wanita dengan nafsu ya. Makanya hati-hati urusan mata ini harus kita ghudul basar ya. Jangan mengikuti pandangan itu, karena itu berbahaya sekali ya. Kemudian kata Rasulullah, wal udhunani zinahuma al istima, telinga itu zinanya adalah mendengar mantra-mantra zina, nyanyian-nyanyian yang mendongkrak nafsu ya. Apalagi nyanyian sekarang ya. Judul-judulnya itu kalau enggak cinta benci gitu ya, cinta benci rindu gitu. Nah ini pasti itu ya di dalamnya. Makanya lagu-lagu itu lebih memotivasi kita untuk seperti itu, hati-hati. Maka telinga kita, ayo kita banyak dengarkan ayat-ayat Al-Quran, moidoh hasanah ya, karena nanti tanggung jawab. Orang itu kalau punya mata sehat, punya telinga sehat, tapi kok tidak digunakan untuk hal yang baik, ancamannya
neraka jahanam. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat surat Al-A'raf ayat 179, Allah mengatakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Siapa mereka Bapak Ibu yang Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dari golongan jin dan manusia? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Allah kasih hati, akal yang sehat, hati yang baik, tapi hatinya, akalnya tidak digunakan untuk memahami agama Allah.